Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, selamat malam. Malam. Selamat malam. Baiklah, sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing pada hari ini, maka diawali terlebih dahulu dengan doa. Semoga kita dapat dilancarkan dalam layanan bimbingan kelompok teknik role playing ini. Bagi saya akan memimpinnya dalam agama Islam dan yang teman-teman non-Islam dapat mengikutinya. Doa dimulai. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan sehingga kami dapat melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan topik pembahasan kurangnya etika dalam bertanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran dan keberkahan atas kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Ya Allah, berikanlah kami solusi dalam topik pembahasan kami. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dalam topik pembahasan kami ini, ya Allah. Ya Allah, semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang baik untuk kami dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari kami. Amin, amin ya robbal alamin. Doa selesai. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok teknik role playing ini, saya ingin mengenal lebih dalam kepada teman-teman sekalian. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Berbagi. Selanjutnya, apa saja pelajaran yang sudah teman-teman dapatkan sebelumnya? Kepada saudari Agita. Jadi pelajaran yang sudah saya dapat sebelumnya itu bahwasanya dengan kita melakukan BKP teknik diskusi ini kita bisa menyelesaikan berbagai jenis masalah dengan cara kita saling berdiskusi dan mengeluarkan pendapat tentang solusi-solusi dari masalah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Agita. Baiklah, selanjutnya kita akan bermain game untuk mengikat pengakraban kita dalam kelompok dengan suasana yang menyenangkan. Game yang akan dimainkan berjudul Gajah Semut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana permainan itu. Instruksinya yaitu yang pertama, apabila PK menyebutkan gajah, maka anggota harus menjawab besar, namun tangannya membentuk lingkaran kecil seperti ini. Dan selanjutnya, apabila PK menyebut kata semut, maka anggota harus menjawab kecil, namun tangannya membentuk lingkaran besar. Jadi kalau kecil gini, besarnya gini ya. Baiklah, apakah teman-teman paham? Paham. Baiklah, akan kita coba. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Besar. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya yaitu tujuan dari BKP teknik role playing ini. Saya akan menyebutkannya. Tujuan dari BKP teknik role playing ini adalah untuk memotivasi siswa dalam mencari minat dan perhatian siswa dalam memberikan perhatian kepada siswa untuk mengeksplorasi situasi di mana mereka mengalami emosi, perbedaan pendapat, dan permasalahan dalam lingkungan kehidupan mereka, menarik siswa untuk bertanya, mengembangkan kemampuan komunikasi siswa, dan melatih siswa untuk aktif dalam kehidupan nyata. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada langkah-langkah dalam bimbingan kelompok teknik role playing, di mana langkah-langkah ini terdiri dari 9, yaitu yang pertama ada pemanasan, yang kedua ada memilih pemain, yang ketiga ada menata panggung, yang keempat ada guru menunjuk beberapa siswa untuk pengamat, yang kelima ada permainan peran dimulai, yang keenam ada guru, maksud saya yang keenam ada PK
dan AK mendiskusikan permainan dan melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. Yang ketujuh, permainan peran diulang. Yang ke-8, pembahasan diskusi dan evaluasi lebih diarahkan pada realita. Yang ke-9, siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang permainan peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa layanan bimbingan kelompok teknik role playing ini akan kita lakukan selama 1 jam di link Zoom. Apakah teman-teman sepakat untuk melakukannya dengan baik? Sepakat. Sepakat. Baiklah teman-teman, topik dari layanan bimbingan kelompok teknik role playing kita kali ini yaitu berjudul kurangnya attitude dalam bertanya. Topik ini penting dibahas karena ketika kita tidak memiliki attitude dalam bertanya, maka itu dapat mempengaruhi kehidupan kita. Selanjutnya, apakah teman-teman siap untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok teknik role playing ini? Siap. Baiklah, Siap. terima kasih. Selanjutnya, kita akan bermain peran dalam layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Saya memilih Saudari Agita sebagai guru, terus untuk Saudari Jody sebagai siswa 1, Saudari Tiara sebagai siswa 2, dan untuk Saudari Krafi, Saudari Novia, dan Saudari Putri MK sebagai pengamat pada permainan ini. Baiklah, permainan peran pada hari ini sesuai dengan judul topik yang kita tentukan, yaitu kurangnya attitude dalam bertanya. Kepada teman-teman yang telah dipilih sebagai pemain, saya persilakan untuk bermain. Baik, terima kasih. Halo, apa kabar murid-murid Ibu? Kabar baik, Bu. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling. Jadi, pengertian bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan kesalahan yang dialami. Kan dulu Bu, saya mau bertanya tentang bimbingan konseling yang belum jelas Ibu jelaskan. Saya belum mengerti. Baik, Ibu akan menjelaskan ulang. Jadi, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli. Jadi, lebih pelan-pelan dan biar saya sebagai siswa lebih mengerti. Ya Bu ya. Iya, Nak. Lancar-lancar. Iya. Saya belum bisa mengerti. Iya, Nak. Ibu ulang ya, Nak. Jadi, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi. Interaksi itu adalah hubungan dari 2 orang atau lebih antara konselor. Konselor itu adalah ibu dan konseli itu adalah peserta didik, yaitu kamu dan juga teman-temanmu, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membantu kamu sebagai peserta didik agar dapat. Bu, singkat aja apa, Bu? Singkat aja penjelasannya apa? Langsung bertele-tele. Pusing akhirnya. Terima kasih, Nak. Jadi, dengarkan dulu ya, Nak. Ibu belum selesai bicara. Jadi, bukan nggak mendengarkan, tapi Ibu terlalu cepat kali ngomongnya. Kita kan ini dalam keadaan virtual. Jadi Ibu harus ngerti keadaan saya, biar saya ngerti juga keadaan Ibu.
Iya, nak. Ibu ulang ya, nak. Jadi, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara ibu sebagai guru BK dengan kamu sebagai peserta didik. Singkat ya, Bu. Iya, nak. Penjelasannya Jadi, ya. singkatnya itu, ibu sebagai konselor itu membantu kamu sebagai peserta didik, kamu sebagai siswa, jika kamu punya masalah, ibu bantu. Itu singkatnya, nak. Baiklah, jika ada pertanyaan, ibu persilahkan untuk mengangkat tangannya dahulu ya. Baik, Bu, saya ingin baik Tiara, silahkan. apakah bimbingan konseling ini hanya untuk membantu siswa yang bermasalah saja? Tidak. Terima kasih, Bu. Ya, baiklah Ibu jawab ya. Jadi bimbingan dan konseling ini tidak hanya untuk siswa yang bermasalah, namun siswa yang belum mengalami masalah pun perlu dibimbing supaya mencegah siswa tersebut terjerumus dalam masalah. Apakah dapat dimengerti? Baik, Bu. Saya mengerti. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Tiara, terima kasih Jody. Terima kasih juga untuk semuanya dan saya kembalikan kepada pemimpin kelompok. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Agita, Saudara Jody, dan Saudari Tiara yang telah bermainkan peran pada teknik role playing ini. Baiklah, teman-teman, bagaimana respon dari teman-teman pengamat tentang permainan tersebut dengan topik kurangnya attitude dalam bertanya? Dimulai dari siapa? Kepada Saudari Krafi. Respon saya, siswa pertama yang diperankan oleh Jody itu sangat-sangat tidak memiliki attitude ketika bertanya. Dia terus saja bertanya ketika guru sedang menjelaskan. Dan ketika guru sudah menjelaskan apa yang dia tanya, dia tidak berkata terima kasih. Respon saya seperti itu. Terima kasih kepada Saudari Krafi. Selanjutnya kepada Saudari Novia. Saya setuju dengan apa responnya Saudari Krafi, bahwasanya saudara Jody itu ya dia itu kayak apa gitu sama gurunya, nggak sopan gitu kalau dibilang. Ya udah itu aja sih yang dapat saya bilang. Terima kasih. Terima kasih Saudari Novia. Selanjutnya kepada Saudari Mariska. Baiklah, dari pengamatan saya, untuk siswa yang diperankan oleh Jody itu sangat tidak mempunyai attitude, seperti dia tidak mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Putri Mariska. Selanjutnya, apa pendapat teman-teman yang ingin diberikan tentang teknik role playing dengan topik kurangnya attitude dalam bertanya? Kepada Saudari Agita. Jadi pendapat saya itu sebaiknya jika guru sedang menjelaskan, sebaiknya itu contoh yang baik itu adalah contoh dari Saudari Tiara. Baik, terima kasih kepada Saudari Agita. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat? Baiklah, jika tidak ada, selanjutnya kepada teman-teman sekalian, apa yang dapat teman tarik kesimpulan dari topik kurangnya attitude dalam bertanya? Kepada teman-teman, saya persilakan. Kepada Saudari Krafi. Bagaimana dengan Saudara Krafi? Maaf jaringan, apa bisa diulangi pertanyaannya? Ya, jadi apa yang dapat teman tarik kesimpulan dari topik kurangnya attitude dalam bertanya pada teknik role playing ini?
dalam bertanya itu sangat penting, seperti yang dilakukan diperankan oleh Saudari Tiara, siswa 2. Sebelum kita bertanya, sebaiknya kita mengangkat tangan, dan juga setelah kita bertanya, kita juga harus bilang terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Krafi. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan lain? Baiklah, jika tidak ada, selanjutnya apa manfaat dan makna yang dapat teman-teman peroleh dari bimbingan kelompok teknik role playing ini? Pada teman-teman, saya persilakan. Kepada saudara Jody. Manfaat dari itu kita mengetahui bagaimana cara bertanya yang baik dan benar, dan apa akibatnya jika kita melakukan pertanyaan, jika kita mau bertanya tapi tidak melakukannya dengan benar. Terima kasih. Terima kasih saudara Jody. Apakah ada teman-teman lain yang ingin memberikan pendapatnya? Baiklah, jika tidak ada, selanjutnya saya akan memberikan penguatan dari hasil topik kita pada hari ini. Jadi, dari hasil bimbingan kelompok teknik role playing topik kurangnya attitude dalam bertanya, dapat saya tarik kesimpulan bahwa hal tersebut sangatlah tidak baik bagi siswa, karena sudah pada dasarnya siswa itu harus memiliki attitude dalam bertanya. Terus siswa juga harus memiliki attitude dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah aktif dalam kegiatan BKP Teknik Role Playing ini dengan topik kurangnya attitude dalam bertanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa, dan saya akan memimpinnya dalam yang beragama Islam, dan kepada teman-teman yang lainnya dapat mengikutinya. Doa dimulai. Ya Allah, hari ini kami telah selesai melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik kurangnya attitude dalam bertanya. Alhamdulillah ya Allah, melalui kegiatan ini kami dapat mengetahui mengapa topik kurangnya memiliki attitude dalam bertanya sangat penting dibahas, dari faktor penyebabnya sampai dengan solusi serta upaya yang dapat kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Alhamdulillah ya Allah atas kelancaran yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan sangat baik. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami mohon ya Allah untuk selalu lindungilah mereka dimanapun mereka berada, dekatkanlah mereka, serta mudahkanlah mereka dalam mencari rezeki yang halal untuk kami. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menyelesaikan berbagai macam tugas yang kami terima dari dosen kami, dan jadikanlah kami menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kami. Amin, amin ya robbal alamin. Doa selesai. Baiklah kepada teman-teman, kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.